Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Nah, pada pembahasan ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian virtual memory, kemudian on-demand paging, valid invalid bit, page fault, dan performa demand paging. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya. Nah, program harus dibawa terlebih dahulu ke physical memory agar bisa dieksekusi oleh CPU. Dengan metode tradisional, hal tersebut dapat dilakukan dengan membawa seluruh page untuk satu proses ke memori. Namun masalahnya, program yang dibawa tidak semuanya akan dieksekusi dan tidak dibutuhkan pada saat yang bersamaan. Bisa saja kita hanya mengeksekusi program yang sudah di-load di memori. Syaratnya adalah physical memory dan logical memory harus dipisahkan. Nah, virtual memory merupakan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu memisahkan logical memory dengan physical memory. Keuntungan menggunakan virtual memory antara lain yang pertama adalah ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space-nya. Kemudian hanya beberapa bagian dari program yang di-load ke memori. Pembuatan proses baru lebih efisien, lebih banyak program yang berjalan secara concurrent. Kemudian butuh lebih banyak I/O untuk load sebuah proses, maksudnya butuh lebih sedikit I/O untuk load sebuah proses. Kemudian address space dapat dibagi untuk beberapa proses. Nah, on-demand paging merupakan salah satu pengimplementasian dari virtual memory. Metode ini yaitu hanya membawa page yang dibutuhkan ke memori dengan cara swapping dan paging. Keuntungan menggunakan on-demand paging ialah yang pertama, memori yang digunakan lebih sedikit. Tidak seperti metode tradisional yang akan memenuhi memori. Metode on-demand paging lebih sedikit menggunakan ruang memori karena hanya membawa page yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua adalah lebih sedikit I/O. Page yang di-load dari disk hanya sedikit karena tidak semuanya digunakan. Kemudian yang ketiga adalah lebih concurrent. Karena lebih banyak free memory, maka lebih banyak proses yang bisa dijalankan secara concurrent. Nah, konsep on-demand paging yaitu yang pertama, pager atau swapper yang berhubungan dengan page memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Kemudian, CPU mengakses data atau instruksi dari page. Jika page sudah ada, page tersebut dipakai. Jika page-nya belum ada, akses dari backing store dan alokasikan ke frame bebas di physical memory. Ada dua cara untuk implementasi akses backing store. Yang pertama adalah bawa seluruh program ke partisi swap. Pager ambil page dari partisi swap atau virtual memory, kemudian di swap in ke physical memory. Yang kedua, pager ambil langsung dari file system. Jika physical memory penuh, swap out page di memory ke backing store. Nah, kemudian ada valid invalid bit. Valid invalid bit merupakan cara untuk menandai sebuah page sudah berada di physical memory. Nah, cara ini digunakan pada page table dengan keterangan V adalah page ada di physical memory dan keterangan I adalah page tidak ada dalam physical memory. Nah, ini ada contohnya. Pada awal eksekusi hanya load page 0,025 ke main memory. Kemudian bit yang valid untuk page 025. Saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data di page 2. Kemudian dicek di page table, page 2 itu valid. Kemudian langsung akses physical memory. Kemudian CPU harus mengakses data di page 1. Cek page table, page 1. Nah, pada page 1 ini invalid, maka terjadi page fault. Kemudian jalankan prosedur penanganan page fault. Nah, penanganan page fault ini ada beberapa langkah. Yang pertama, ketika terjadi page fault, maka eksekusi dihentikan sementara karena OS trap. Kemudian, cek dua kemungkinan penyebab page fault, apakah karena page belum di-load ke memori atau page tersebut tidak berhak diakses. Jika invalid karena belum di-load, ambil page dari backing store, kemudian pindahkan page tadi ke frame bebas, reset page table, dan reset instruksi.
Nah, ada tahapan demand paging jika terjadi page fault yang worst case. Yang pertama, trap ke sistem operasi, kemudian simpan register pengguna dan status proses. Tentukan bahwa interupsi adalah kesalahan page. Periksa apakah page reference itu valid dan tentukan lokasi halaman di disk. Kemudian keluarkan pembacaan dari disk ke free frame atau frame bebas. Tunggu dalam antrian hingga permintaan baca dilayani. Tunggu pencarian perangkat dan atau waktu latensi. Mulai transfer ke halaman ke free frame. Sambil menunggu, alokasikan CPU ke beberapa pengguna lain. Terima interupsi dari sistem I/O disk atau I/O selesai. Simpan register dan status proses untuk pengguna lain. Kemudian tentukan bahwa interupsi berasal dari disk. Perbaiki page table dan tabel lain untuk menunjukkan halaman sekarang ada di memori. Kemudian tunggu CPU dialokasikan untuk proses ini lagi. Dan terakhir kembalikan register pengguna, status proses, dan tabel halaman baru. Lalu lanjutkan instruksi yang terputus. Nah, apabila tidak ditemukan free frame atau frame bebas, maka dilakukan page replacement, yaitu mencari beberapa page di memori yang tidak digunakan. Kemudian dilakukan swap out ke backing store. Nah, terdapat beberapa algoritma page replacement di mana performansi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah page fault minimum. Beberapa page kemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Perangkat jelas yang dibutuhkan untuk mendukung demand paging sama dengan perangkat jelas untuk sistem paging dengan swapping, yaitu table page dan memori sekunder. Nah, kemudian ada performa demand paging. Ada 3 aktivitas utama, yaitu melayani interrupt, kemudian membaca page dari disk yang membutuhkan banyak waktu, kemudian restart proses yang hanya butuh sedikit waktu. Dan page fault rate-nya 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jika P-nya sama dengan 0, berarti tidak ada page fault. Jika P-nya sama dengan 1, setiap referensi adalah page fault. Performa demand paging diukur dengan effective access time atau disingkat EAT. Nah, persamaannya yaitu 1 dikurang P dikali memory access tambah P dikali page fault overhead tambah swap page out tambah swap page in. Nah, kemudian ada page replacement policy. Performance atau page fault ratio bergantung pada page replace policy agar page fault rate atau PVR sekecil mungkin. Jadi pemilihan polisi untuk page replacement sangat kritis terhadap performance sistem keseluruhan. Nah, kemudian ada swap space, yaitu aspek penting dalam demand paging adalah menangani penggunaan swap space atau ruang disk yang digunakan untuk swap. Suatu bagian dalam disk dijadikan swap space di luar sistem file sebagai penyimpanan virtual memory. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.